Reformasi itu berhasil karena ada balances, ada kerjasama dari semua kalangan. Perlu kita garis bawahi teman-teman, semua kalangan, tidak sekedar mahasiswa yang demo, tapi juga masyarakat yang memberikan dorongan moral untuk kita berjuang di garis depan. Ruang persepsi. Selamat datang di ruang persepsi dengan aku, Ivan. Teman-teman, kita sudah ketahui bersama bahwa banyak sekali permasalahan politik beberapa hari terakhir, bahkan beberapa bulan terakhir, seperti tentang efisiensi anggaran, kemudian revisi undang-undang TNI, dan juga permasalahan politik yang lainnya. Hal ini menyadarkan bahwa kita itu sebagai warga negara tidak boleh berpangku tangan terhadap jalannya pemerintahan yang ada, begitu. Kita sebagai warga negara dan juga masyarakat yang mencintai bangsa ini, kita juga wajib untuk memperhatikan apakah perjalanan politik kita itu baik-baik saja atau sedang berada di fase yang perlu untuk kita benahi bersama. Setidaknya banyak banget permasalahan yang terjadi pada 2025 ini, padahal pemerintahan baru beberapa bulan berlangsung kan, bahkan belum ada setengah tahun tuh, dari Oktober hingga Maret, mungkin sekitar 5 bulan ya segitu pemerintahan ini berlangsung, tapi sudah banyak keputusan kontroversial yang terjadi. Pertama, perjuangan itu adalah cara kita untuk selalu memperhatikan, menganalisis isu-isu terkini berkaitan dengan bangsa Indonesia, baik itu isu dalam negeri maupun isu di luar negeri. Di dalam negeri berarti internal kita, kalau tidak di luar negeri berarti menyangkut hubungan internasional. Itu lebih kompleks lagi pembahasannya. Tentang perjuangan kita untuk menegakkan keadilan, ini dimulai dari tujuannya. Apa tujuan kita untuk memperjuangkan keadilan itu? Jangan-jangan kita tujuannya hanya untuk mencari panggung supaya orang kenal dengan kita dan kita mendapatkan manfaat dari situ. Tentu ini bukan tujuan yang baik dalam kita melakukan perjuangan. Perjuangan itu harusnya berdasarkan azas-azas yang telah disepakati oleh pendiri bangsa ini. Itu Undang-Undang Dasar itu menjadi patokan semua orang yang masih mengakui bahwa negara Indonesia itu adalah negaranya, baik dia pejabat publik maupun dia masyarakat biasa, masyarakat sipil. Kita harus patuh dengan itu. Tapi kita jangan terlena terhadap penafsiran yang kontroversi terhadap Undang-Undang Dasar itu sendiri. Karena Undang-Undang Dasar itu satu hal, dan penafsiran terhadap Undang-Undang Dasar itu hal yang berbeda. Nah, yang perlu kita pahami adalah ketika ada undang-undang baru, kita harus kritis di situ. Mungkin dia menggunakan dalih Undang-Undang Dasar, tapi bagaimana cara dia menafsirkannya? Bagaimana cara dia mengimplementasikan amanat UUD itu? Apakah sudah sesuai dengan azas-azas keadilan, azas-azas demokrasi? Kalau tidak,
ya perlu kita koreksi. Nah, cara mengkoreksi ini banyak hal, teman-teman. Aku sangat mengapresiasi banget teman-teman yang turun ke jalan saat terjadi isu-isu yang darurat seperti RUU TNI kemarin. Banyak tuh teman-teman kita yang turun ke jalan untuk mendemokan, untuk mengaspirasikan bahwa jangan lakukan itu. Tolong jangan buat luka lama itu kembali lagi, kan gitu kira-kira. Jadi itu bahayanya tidak main-main, teman-teman. Mereka berhadapan dengan orang-orang yang memiliki kekuasaan terhadap yang kita namakan senjata gitu, baik itu senjata yang bentuknya pentungan ataupun gas air mata. Tapi di situ mereka mau mengambil resiko untuk turun ke jalan dan berbicara secara lantang bahwa no, kalau yang tidak menguntungkan masyarakat pada umumnya, rakyat pada umumnya, maka undang-undang itu tidak boleh disahkan. Kan begitu azas keadilan itu berbicara. Jangan sampai kita yang tidak turun ke jalan kemudian berkomentar seakan-akan kita paling tahu bagaimana cara berjuang, bagaimana cara melawan. Seakan-akan kita paling melawan gitu. Ada yang berkomentar misalkan, itu cara-cara kuno. Enggak, teman-teman, itu bukan cara-cara kuno, tapi itu cara-cara yang memang harus ditempuh jika masih menganut azas demokrasi. Kalau itu nggak dilakukan, maka perlu dipertanyakan demokrasi kita seperti apa. Kan begitu. Kemudian lagi, melalui counter narasi. Kemarin saya mencoba untuk search di X yang dulunya namanya Twitter mengenai hal ini, dan saya menemukan bahwa tidak semua orang mendukung tentang perjuangan untuk membatalkan RUU TNI. Ada yang mendukung RUU itu disahkan. Maka dengan hal itu kita wajib untuk memberikan narasi yang kuat bahwa ini berbahaya loh kalau disahkan beneran, ini berbahaya loh kalau diimplementasikan secara langsung gitu. Hati-hati gitu kan. Aku selalu berpikir bahwa sejarah itu menggunakan metode evolusi. Mulai dari hal yang kecil kita biarkan dan dia tumbuh berkembang menjadi suatu yang besar gitu. Ya mungkin sekarang cuma seperti ini aja yang mereka sahkan, tapi kalau ini kita biarkan akan menjadi fenomena yang berbahaya gitu, fenomena yang akan menjadi besar, yang akan memberikan dampak seperti yang kita alami beberapa tahun yang lalu gitu. Maka benar ketika kita kemarin memberikan reaksi keras terhadap pengesahan undang-undang tersebut gitu kan. Terus kemudian kita perlu juga memahami, selain narasi di media sosial, kita juga perlu mengedukasi teman-teman kita, saudara-saudara kita yang belum tentu bisa mengakses jurnal, membaca dan memahami jurnal, membaca, memahami mengenai kejadian yang telah berlalu,
dan dampak yang bisa ditimbulkan ketika itu terjadi kembali. Kita harus mengedukasi itu kepada mereka-mereka yang memang membutuhkan. Jadi perjuangan itu tidak sekedar satu aspek saja, kawan-kawan. Oke, seperti halnya ruang. Yang paling sederhana adalah kita bagi menjadi 3 itu. Kanan, tengah, kiri. Ketika kita berbicara tentang perjuangan, harus ada yang mengambil sisi kanan, wing kanan. Ada orang yang harus mengambil bagian tengah, dan ada orang yang mengambil bagian kiri. Semua berperan, semua mempunyai tugasnya yang berbeda-beda, dan jika tidak dilakukan salah satu bagian itu, maka kekuatannya akan turun drastis gitu. Bayangkan suatu permainan yang tidak balance, tidak seimbang. Kemarin kita tim nasional Indonesia sepak bola melawan Australia. Kita tahu hasil akhirnya berapa kan? 5-1. Kenapa kok mereka bisa dibandai padahal menguasai pertandingan secara statistik? Tidak ada balance antara menyerang dan juga bertahan. Ada posisi yang mati di situ, ada posisi yang tidak sinkron dengan posisi yang lain. Nah, ini yang terjadi, teman-teman. Ketika satu posisi saja bisa mempengaruhi banyak hal, maka jika semua tidak berfungsi, tentu perjuangan ini akan menjadi hal yang tidak mempunyai muatan power di situ. Reformasi itu berhasil karena ada balances, ada kerjasama dari semua kalangan. Perlu kita garis bawahi, teman-teman, semua kalangan, tidak sekedar mahasiswa yang demo, tapi juga masyarakat yang memberikan dorongan moral untuk kita berjuang di garis depan. Jadi begitu, kita harus tetap kritis, kita harus tetap skeptis oleh semua hal yang terjadi di negara ini. Karena kalau kita tidak skeptis, kita tidak kritis, kita akan kemakan oleh cara bicara mereka yang sangat diplomatik, sangat normatif. Itu susah loh, teman-teman, untuk kita berlari dari situation seperti itu ketika kita tidak mempunyai prinsip yang kita pegang. Jadi begitu. Mungkin sekian dulu ya video RPI kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe.